Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faya ayuhan nas, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu posisi umat Islam terhadap Al-Quran itu bagaimana? Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan begini, Al-Muslimuna lam yaqra'u. Jadi umat Islam itu posisinya ada 4. Yang pertama, al-muslimuna lam yaqra'u. Umat Islam tidak pernah membaca kitab sucinya. Saya tanya sama bapak-bapak, ada enggak orang Islam yang enggak pernah baca Quran? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Artinya apa? Artinya umat Islamnya sendiri tidak pernah membaca kitab sucinya. Padahal Rasulullah sudah jelas-jelas menyatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Bahkan di dalam kitab Mukhtasar Ihya dikatakan bahwa syafaat yang paling tinggi itu adalah Quran. Setelahnya baru syafaat Nabi. Artinya kalau orang sudah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan wajibnya, itu akan memberikan syafaat kepadanya. Itu posisi yang pertama. Posisi yang kedua, kata almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kata beliau, wa idza qara'u lam yafhamu. Umat Islam itu kalau dia baca Quran dia enggak ngerti artinya. Banyak apa sedikit yang enggak ngerti? Banyak. Padahal memahami kandungan Al-Quran itu penting. Ar-Rahman ini saya kira yang kurang belum ada pengajian tafsir di sini. Ada? Tafsir apa? Juz Amma. Jalalain lah minimal. Dikaji di sini. Banyak ustadz, banyak kiai. Supaya apa? Supaya kita paham. Harus naik sedikit kajiannya setelah membaca idhar, idgham, ikhfa, iklab, madnya sudah benar, sudah bagus, tingkatkan sedikit. Wa idza qara'u lam yafhamu, tingkatkan kepada pemahaman. Jangan kayak MTA. Tahu nggak MTA? Halo, tahu nggak MTA? Majelis Tafsir Al-Quran. Yang dibaca apa? Terjemah.
Nggak cukup mengkaji Quran itu dengan terjemah. Sebab Quran itu luas. Yang harus kita sodorkan adalah tafsir daripada Al-Quran itu. Sehingga kita mengerti artinya, kandungannya. Baca tafsirnya. Jangan juga langsung baca Qurannya. Kita baca tafsirnya. Sehingga kita memahaminya tidak keliru. Jangankan kita, sahabat saja banyak memahami Quran keliru. Oleh karena itu kita perlu membaca tafsir daripada Al-Quran itu. Kita pahami maknanya. Dan contoh misalnya gini. Ayat yang sering dibaca ketika puasa ini kan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita analisa, kita pahami ayat ini menarik. Menariknya apa? Apa hubungan antara puasa dengan takwa? Logikanya di mana? Karena Quran itu semakin dipahami, Pak. Itu hari ini Bapak memahami A, besok bisa memahami B, bisa C, dan itu bisa jadi gabungan. Hebatnya Quran itu. Apa hubungan puasa dengan takwa? Setidaknya di situ ada 5. Sekarang kita merujuk ke tanda orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. 1. Yang kedua, wal kadzibinal ghaidh. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Yang kelima, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada 5 ciri orang bertakwa itu. Lalu bagaimana ceritanya puasa ini kok bisa membentuk 5 sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Imran? Kita analisa satu-satu. Yang pertama, puasa itu bisa membentuk sifat muraqabah. Muraqabah itu dalam terminologi tasawuf itu artinya perasaan diawasi. Jadi kita ini puasa perasaan diawasi. Padahal ibadah puasa ini adalah ibadah yang beda dengan ibadah lain. Kalau sholat ketahuan sujud rukunya. Nah kalau puasa nggak ketahuan, Pak. Kita habis makan sepiring pura-pura lemes juga kan bisa. Ya kan? Bisa. Tapi karena kita merasa diawasi oleh Allah, kita tidak batal. Walaupun berapa hari ini panasnya luar biasa. Karena ada perasaan muraqabah, kita merasa diawasi. Jadi terbentuk dalam diri orang yang berpuasa itu sifat muraqabah. Hasilnya apa? Hasilnya walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Kalau merasa diawasi, dia tidak akan terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Karena merasa diawasi oleh Allah. Makanya la'allakum tattaqun dalam tafsir Jalalain itu ay tattaquna 'anil ma'asi. Takwa itu kan diambil dari kata-kata waqayaki, artinya menjaga. Jadi semoga kalian menjaga dari perbuatan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, takwa itu melatih kesabaran. Sekarang kalau kita mau buka, banyak jejer makanan. Apalagi tadi saya baru ke Korpri. Sepanjang jalanan ada cilok, ada macam-macam dah. Padat. Ya belum berani menyentuh kalau belum maghrib. Betul. Kenapa? Itu kan melatih kesabaran.
Latihannya di situ. Saya mampir tadi karena istri sakit nyari tukang bubur. Di tukang bubur itu mungkin orang non muslim kali lagi makan enak banget. Ya kan, ngeliatin kita enak banget. Tapi karena belum maghrib nggak berani. Melatih kesabaran. Puasa menjadikan orang sabar. Kalau sabar wal kadzibinal ghaidz, bisa menahan emosi. Sekaligus wal afina anin nas. Sekaligus dia dari puasa sabar menjadi orang bisa menahan emosi, sekaligus pemaaf. Ada nggak orang yang kalau marah lama? Ada nggak? Ngambek gitu lama ngambeknya. Suruh puasa. Itu nanti terbentuk wal afina anin nas. Sumbernya puasa. Terbentuk kan sifat orang yang bertakwa itu. Sebabnya puasa. Yang ketiga, puasa itu bisa menahan hawa nafsu. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu dan yang menyempurnakannya. Sungguh bahagia orang yang membersihkan nafsu dan sungguh merugi orang yang mengotori hawa nafsu, mengotori nafsu. Kita ini kan kalau puasa Pak, remeng-remeng mata kan? Remeng-remeng enggak? Kalau pas puasa, malas gitu. Mau jalan malas, mau pergi malas, tiduran aja lah. Sepertinya kita tidak bertenaga. Tapi Allah memang sengaja menjadikan seperti itu. Kenapa? Karena nafsu itu akan tinggi dengan diisi oleh makanan. Kalau tidak diisi dia merendah. Merendah orang juga malas. Malas untuk melakukan apa-apa. Bahkan kata Gus Baha, tidur itu bisa sebagai pencegah daripada maksiat. Daripada keluar rumah, apalagi yang suka naik kereta, termasuk saya. Pak Anas itu susah, ya kan? Tapi dengan adanya ditahan hawa nafsunya itu, akhirnya kita tidak melakukan perbuatan dosa. Yang keempat, puasa itu bisa menekan gerak setan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, inna syaitana la yajri fi ibni adam majradam fadayyiku majarihahu bilju. Setan itu berjalan dalam tubuh manusia itu seperti berjalannya darah. Jadi di mana tubuh manusia itu ada darahnya, di situ setannya ada. Makanya orang kadang-kadang sakit di sini nih. Begitu di ruqyah muntah, keluar semua. Kenapa? Ya di sini setannya. Kadang-kadang di kepala. Kenapa? Itu Nabi mengatakan begitu. Lalu ada yang bertanya sama saya, Ustaz, katanya Ramadan setan diikat. Saya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, tetangga ada yang kesurupan Pak. Ibu-ibu datang ke rumah kan suaminya, Ustaz, istri saya kesurupan. Saya mikir, katanya diikat. Loh kan kesurupan. Saya ke rumahnya, bener kesurupan. Ngaco ngomong sendiri. Ternyata setelah saya baca tafsir, penjelasan dari watughallu fi syayatin, ada 2 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan pendapat yang mengatakan benar-benar diikat, yang kedua tidak diikat. Cuma nggak bisa goda manusia, manusia tiduran lemes. Gimana mau godanya? Setan juga tidak bergerak untuk menggoda manusia. Kenapa? Lemes. Ya kan? Karena manusianya lemes, setannya juga ikut lemes juga. Ya kan? Akhirnya enggak terjadi. Makanya kemudian setan melemah. Ya karena manusia juga lemah. Ya orang kalau lemes mau dia suruh apa-apa juga males. Nah itu
kenapa kemudian puasa bisa menyebabkan setan jalannya terganggu. Kata Nabi, bilju, dengan lapar. Dan yang terakhir, puasa itu bisa membentuk sifat dermawan. Dari mana? Orang kalau puasa itu kan dia mikir, oh ternyata orang nggak makan, nggak minum itu nggak enak. Itu bagaimana kalau ada orang ketemu nasinya sehari sekali, 2 hari sekali baru ketemu nasi. Saya harus bagaimana? Ya saya harus semangat, harus sedekah, dan sedekah itu sifat orang yang bertakwa. Walladzina yunfikuna amwalahum fis-sarra wad-dharra, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang senantiasa sedekah dalam keadaan senang dan susah. Punya duit atau tidak punya duit tetap harus sedekah. Satu karena nggak punya duit 100.000. Yang satu duitnya banyak, punya duit 100 juta. Sedekahnya sama-sama 2,5%. Yang 100.000 berapa sedekahnya? Berapa? 2.500. Yang 100 juta? 2.500.000. Kira-kira nih yang punya duit 100 juta ikhlas nggak ngeluarin 2,5 juta itu? Iya, mungkin orang yang 100.000 ngeluarin 2.500 gampang. Lah ini 2,5 juta. Maju mundur tangannya. Tapi semuanya kewajiban. Kenapa? Yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang menyebabkan orang duitnya seret, ya Allah. Yang menyebabkan duitnya lancar itu ya Allah juga. Makanya semuanya tetap harus dikembalikan ke sana. Disitulah letak kalau kita memahami Quran. Jadi korelasinya ada kalau dianalisa. Makanya pentingnya memahami Quran di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu, wa idza al-muslimuna idza qara'u lam yafhamu wa idza fahimu lam ya'malu. Umat Islam itu kalau sudah bisa baca Quran, dia bisa memahami, dia tidak mau mengamalkan. Makanya innallaha yarfa bil Quran wa yadha bil akhiri. Jadi suatu kaum itu bisa diangkat oleh Allah dengan Quran, tapi bisa juga jatuh dengan Quran. Maka pertanyaan Muhammad Syakib Arselan, limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhu? Kenapa umat Islam mundur, umat yang lain maju? Li'annahum taraku kitabahu. Karena umat Islam meninggalkan kitab sucinya. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran yu'ta yaumal qiyamah atau yu'ta yaumal qiyamah bil Quran wa ahlihi. Nanti di hari kiamat Quran akan datang dengan yang membacanya. Tapi ya'maluna fid dunya, yang mengamalkan isinya di dunia. Yang pertama kali akan datang nanti surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran. Yahujjani alamullah. Dua-duanya ini akan berhujah, akan menjadi saksi daripada pengamalannya orang tersebut. Sayyidina Umar, Pak, mempelajari Al-Baqarah itu 12 tahun. Mempelajari Al-Baqarah berapa? 12 tahun. Kenapa? Setiap beliau baca satu ayat, sebelum mengamalkan nggak mau pindah ke ayat berikutnya. Ada kita begitu? Ada nggak kita begitu? Ada nggak? Borok. Kenapa? Ya kita nggak paham juga artinya. Jadi yang nanti akan
menjadi sahabat, menjadi syafaat sekaligus orang yang mengamalkan itu. Makanya kita ini sudah tertinggal jauh. Dulu masyarakat jahiliyah yang begitu rusak bisa takluk dengan Quran. Kenapa kita sekarang yang sudah maju peradabannya, sudah maju budayanya, tapi kita stagnan jalan di tempat? Karena diantaranya kita tidak pernah mau mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir kata beliau, idza qara'u wa fahimu wa amilu lam yutqinu. Umat Islam itu kalau sudah bisa baca, dia bisa memahami, dia bisa mengamalkan, ngamalinnya enggak serius. Betul. Hari ini semangat tahajud karena Quran bilang fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semangat tahajud 11 rakaat sama witir 3 kan gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Besok di kantor kayaknya ngantuk bang. Nggak usah tahajud lah, bikin ngantuk aja. Kan gitu Pak. Itu kita sudah mengamalkan tapi tidak serius mengamalkan. Makanya bagaimana kita bisa meningkatkan? Kalau yang sekarang belum membaca, bacalah. Baca, karena syarat membaca itu warattilil Qur'ana tartila. Harus dengan tartil. Tartil itu tajwidnya dibaguskan, makharijal hurufnya dibaguskan. Belajar. Jangan malu-malu. Orang Indonesia begitu. Kalau ngaji pertamanya banyak, lama-lama sedikit. Kenapa? Malu. Kalau perlu ada jangan komunitas sepeda, mulu komunitas sepeda lagi. Ketemu komunitas sepeda, komunitas Quran. Udah ada belum komunitas Quran? Belum ada. Bikinlah Rahman nih komunitas Quran. Kalau Rahman bikin, Al-Falah ikut kan. Saya belum ngomongin di Al-Falah nih, baru di Ar-Rahman. Bikin komunitas Quran. Ayo kita pahami, kita kaji. Itu menarik tuh saya kira. Kenapa? Karena kata Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi nanti orang yang sering baca Quran itu di surganya bersama dengan malaikat yang mulia dan baik. Terus kata Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran, dia mahir baca Quran, dia mahir memahaminya, dia mahir mengamalkannya. Nanti di surganya bersama dengan para malaikat yang mulia dan baik. Terus walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatamatta, bahasanya itu, dan dia masih terbata-bata. Baca Qurannya masih terbata-bata. Falahu ajroni kata Nabi. Ada 2 pahala. Yang pertama pahala dia membaca Quran, yang kedua pahala kesulitan tadi itu. Tapi dengan catatan kesulitan ini masih ngaji. Jangan sudah bacanya terbata-bata tapi nggak mau ngaji, nggak mau memperbaiki bacaannya. Ya malaikat juga bingung kan. Ini orang ngaji cuma nggak mau mempelajari, nggak mau memperbaiki bacaan. Jadi yang benar itu, walaupun kita membaca terbata-bata, tapi kita masih ada upaya untuk mau memperbaiki makharijal huruf kita. Itu pahalanya 2. Jadi ini yang harus kita pikirkan sebagai umat Islam. Semoga apa kita nggak malu sama orang sebelah itu. Orang sebelah itu kalau baca bawah Quran gini, ya kan? Kita
malu. Giliran baca Quran orang nengok semua. Kita kan gitu modelnya. Nah itu seperti itu. Nah oleh karena itu maka kita ini ada di mana? Ada di orang yang belum membaca, ya maka kita harus mulai membaca. Saya sering tuh ke rumah orang yang kesurupan atau ini nanya, Bu, Pak, Qurannya mana? Tahu ya Ustadz, lupa. Begitu dikasih ada, udah debuan. Debunya banyak. Itu kan artinya nggak pernah dibaca. Nah oleh karena itu maka kita lihat posisi kita di mana. Apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat. Mari kita kembali ke sana. Itu saya kira inti daripada nuzul Quran. Saya kira itu Bapak sekalian mudah-mudahan bermanfaat. Cuma sebelum saya mengakhiri kultum saya ingin berpantun dulu. Bikin sambal pakai terasi. Bulan Ramadan kita puasa. Jangan lupa rajin mengaji karena bisa menghapus dosa. Menjelang Isya pergi ke masjid. Selawat tarawih sedikit barisannya. Walaupun di dompet tidak ada duit, bulan Ramadan harus dapat Lailatul Qadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.